Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Bunga Zulfa Idris dengan NIM 1830101121 akan mempresentasikan makalah kami dari kelompok 10, yaitu tentang pendidikan rohani dalam Al-Quran. Yang dimana pendidikan menurut Kamus KBBI yaitu suatu sikap perubahan tingkah laku seseorang dalam usaha untuk mendewasakan manusia melalui upaya dalam pengajaran dan latihan atau proses yang akan dilaluinya. Pada hakikatnya, pendidikan itu adalah usaha orang tua atau generasi tua untuk mempersiapkan anaknya agar mampu hidup mandiri. Adapun rohani adalah suatu yang dikaitkan dengan roh atau yang bermakna susunan badan halus, yang dimana ini berhubungan dengan kesadaran, pikiran, dan kemauannya. Dapat disimpulkan yaitu pendidikan rohani adalah pendidikan yang membenahi roh hamba dalam hal yang berhubungan dengan Allah, untuk membahas tentang ibadah seperti ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, dan lain sebagainya. Poin B yaitu pendidikan rohani dalam Al-Quran. Pendidikan rohani dalam Al-Quran ada terdapat dalam beberapa ayat yang membahas tentang pendidikan rohani. Ayat pertama yaitu Al-Quran Surat Yusuf ayat 53, yang dimana artinya yaitu, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu ini selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat dari Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang dimana Quran Surat Yusuf ayat 53 ini membahas tentang Allah memberikan peringatan kepada setiap orang bahwa hidup itu selalu disertai dengan rayuan dan godaan. Tetapi siapa yang selalu mengingat Allah, niscaya kemudahan atau kesudahan itu pasti akan bisa diraihnya. Penafsiran dari ayat ini yaitu wama ubarri'u nafsi, yang artinya dan tidak membebaskan diriku dari kesalahan yang ada. Innan nafsa, artinya sesungguhnya nafsu itu yaitu hawa nafsu. La ammaratun, secara selalu menyuruh atau banyak menyuruh. Bisu illama, kecuali kejahatan orang. Rohima Rabbi, yang diberi rahmat oleh Rabbku, sehingga terpelihara ia dari kesalahan-kesalahan. Selanjutnya yaitu Inna Rabbi Ghafurur Rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya yaitu analisis pendidikan dari ayat ini yaitu Quran Surat Yusuf ayat 53 ini menjelaskan tentang pendidikan rohani mengenai nafs al-amarah, yang dimana jiwa yang kecenderungan untuk melakukan kejahatan, yang dimana jiwa insani ini selalu menyuruh dalam keburukan. Apabila manusia itu dikuasai dengan hawa nafsunya, ia akan terjatuh ke dalam tempat yang terendah. Begitu juga sebaliknya, apabila mampu mengendalikan dirinya dengan hawa nafsu, maka ia akan bisa mengatur dan mengatasinya. Selanjutnya yaitu ayat kedua, Quran Surat As-Sajadah ayat 13, yang artinya, dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan memberikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk, akan tetapi tetaplah perkataan daripadaku. Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Ayat ini menjelaskan tentang Allah menghendaki semua manusia itu mendapati taufik dan hidayat untuk beriman dan beramal soleh kepada Allah.
Penafsiran dari ayat ini yaitu seandainya Allah menghendaki pastilah Ia akan menjadikannya untuk semua manusia dalam satu jalan, yaitu jalan hidayah dan sebagainya. Ya, Dia akan menyatukan jalan bagi makhluk-makhluk yang diberi petunjuk dengan meletakkan ilham dan fitrah masing-masing. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak pernah melupakan seorang pun, namun mereka pantas diperlakukan dengan perlakuan yang orang meremehkannya. Analisis pendidikan dari ayat ini yaitu Quran surat As-Sajdah ini analisisnya yaitu bahwa selama manusia akan merasa berdosa atau melakukan kesalahan, jika jiwanya akan tidak merasa tenang, karena ketenangan mental atau jiwa hanya dapat diperoleh dalam mengingat Allah. Jadi ketika manusia berbuat, dia akan mengingat ancaman yang diberikan oleh Allah, karena Allah akan memberikan neraka yang dipenuhi dengan jin dan manusia, begitu juga sebaliknya. Baiklah, ayat selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Ankabut ayat 57, yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 57 ini menerangkan tentang Allah pada hakikatnya kehidupan manusia itu sendiri, diterangkan bahwa tiap-tiap manusia itu akan merasakan mati dan dikembalikan pada pemiliknya, yaitu Tuhan semesta alam. Penafsiran dari ayat ini yaitu tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami, kemudian hanya kepada kami. Kematian adalah sesuatu yang akan datang di semua tempat. Selanjutnya yaitu analisis pendidikannya. Pada ayat ini ada menerangkan tentang pendidikan rohani, yang dimana memberikan mental kepada ruh bahwa setiap ruh akan merasakan kematian. Kematian itu adalah sebuah transisi atau perpindahan ruh untuk memasuki kehidupan baru yang lebih agung dan abadnya. Jadi dapat kita pahami yaitu bahwa manusia itu memiliki potensi untuk berbuat baik dan berbuat buruk. Maka untuk mencegah manusia itu dalam potensi buruknya, Al-Quran telah memberikan berbagai pengajaran, baik aspek jasmani, rohani, dan aspek lainnya. Salah satunya yaitu contohnya pada surat Quran Al-Kabut itu memberikan pengajaran rohani kepada manusia bahwa setiap yang bernyawa itu akan merasakan kematian. Baiklah, akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya yaitu Devrianti. Dikembalikan.